Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan selalu menaungi hidup kita, membawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan, membawa kita dari satu iman kepada iman, dari satu kejadian kepada kejadian yang mendewasakan kita, sehingga kita bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu kita akan kembali melihat sebuah prinsip kerajaan surga dari Matius 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Menarik sekali Bapak Ibu, pertanyaan murid-murid, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Karena sadar atau tidak sadar, tanpa sadar, hal-hal duniawi, pemikiran dan pola-pola lahiriah itu selalu ada dalam kehidupan murid-murid. Karena murid-murid perlu waktu untuk terus berubah. Itulah yang ditanyakan juga sampai pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, hidup 40 hari. Mereka masih punya pola pemikiran. Siapa yang membebaskan? Kapan engkau bebaskan kami dari penjajahan orang Romawi? Sementara kerajaan surga bukan hanya bicara dan bukan bicara tentang makan minum, bukan bicara perkara-perkara lahiriah, karena Tuhan ingin membawa kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang datangnya dari Allah. Karena itu kita melihat di sini bagaimana di pasal 18 ini mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Kalau kita ingat juga bahwa orang yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis meragukan Tuhan Yesus, walaupun semua orang yang pernah lahir dari perempuan sebesar apapun, kalau dia tidak lahir baru, dia tidak akan pernah melebihi kebesaran daripada Yohanes Pembaptis. Tapi orang yang terkecil dalam kerajaan surga, bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan, dia jauh lebih besar. Karena itu berbahagialah setiap kita yang tidak pernah kecewa dan menolak Tuhan. Nah, menarik, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang terbesar dalam kerajaan surga adalah yang pertama, Yesus berkata, yaitu mereka yang bertobat. Dia ambil anak kecil dan dia berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Jadi kunci kita mengalami pemerintahan Allah dalam hidup kita, kunci kita mengalami Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, di bisnis, di keluarga. Belajarlah hidup di dalam pertobatan. Bertobat itu tidak sekali. Bertobat itu sepanjang perjalanan hidup iman kita setiap hari. Karena bertobat ini bicara tentang perubahan pola pikir, metanoia, metamorfosa. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Jadi bertobat bukan hanya sekedar berhenti merokok, berhenti minuman keras, tapi cara kita merasa, cara kita berpikir, pola kita ini harus berubah. Bertobat, jadi kita mulai memakai pola-pola Tuhan. Kalau pola dunia, kalau kau disakiti balas, hancurkan kalau perlu orang itu. Tetapi pola kerajaan surga adalah kita memberkati orang yang sudah menyakiti kita. Ketika kita dianiaya, Alkitab berkata, doakanlah orang itu. Jadi disinilah Bapak Ibu kita kalau ingin ya murid-murid bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, mereka yang bisa mempraktekkan yang namanya pertobatan, pola-pola surga, cara-cara surga, konsep-konsep pemerintahan Allah. Barang siapa ingin terbesar, dia harus menjadi kecil, merendahkan diri. Jalan untuk naik adalah jalannya turun. Berbeda dengan jalan-jalan dunia ini. Kalau dunia kan harus menunjukkan diri, kesombongan. Nah, itu bukan pola-pola surga. Lalu yang kedua, yang menarik, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Nah, kata anak kecil di sini, dia tidak menggunakan kata nepios. Kalau nepios itu kan balita, tidak kuat. Orang-orang Kristen yang Paulus katakan kepada gereja di Korintus, ya, aku tidak bisa bicara sama kamu seperti dengan manusia rohani, tapi seperti dengan manusia duniawi, manusia alamiah, manusia daging. Susu yang kuberikan kepadamu, sebab kamu tidak dewasa. Itu menggunakan kata nepios, artinya kekristenan orang-orang yang hidup dengan pola daging.
sarkikos, ya, di bawah level, takluk selalu dengan dunia daging. Tapi kalau saudara pelajari, menjadi seperti anak kecil di sini menggunakan kata paidion. Jadi kecilnya, kata anak kecil di sini bukan bicara tentang umurnya, tetapi bicara tentang kita perlu seperti anak kecil dalam kejahatan kita. Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku bicara, merasa seperti anak-anak, tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkannya. Jadi di sini menggunakan kata bahwa kita yang dimaksud seperti anak kecil ini adalah dalam keluguan, ketulusan, dalam kejahatan kita. Kalau kita ingin terbesar, menjadi besar dalam kerajaan Allah, kita belajar. Anak kecil itu nggak pernah dendam. Anak kecil itu, saudaraku, nggak pernah lama-lama marahnya, ya, langsung berteman baik. Bagaimana dengan hubungan saudara satu dengan yang lain? Lalu di sini dikatakan, sedangkan barang siapa, ya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi bicara tentang kerendahan hati, sikap daripada keluguan, kepolosan anak-anak. Baru kita harus merendahkan diri dan kita perlu menyambut, ya. Artinya kita punya hati yang tulus untuk satu dengan yang lain, ya. Coba perhatikan, Paulus berkata ketika dia datang kepada gereja atau jemaat-jemaat yang dikunjungi, dia tidak punya niat atau agenda yang lain. Motivasinya betul-betul murni. Karena itu di Yakobus 3 ayat 15, 16, 17 ada hikmat yang datangnya dari dunia, manusia, setan-setan. Tapi ada hikmat yang datang dari Allah, dari atas. Pertama-tama murni, damai. Jadi saudara, kita perlu menjaga kemurnian kita, ya. Makanya kita disuruh barang siapa menyambut, ya, tidak menyambut seorang anak kecil, ya, ketika sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi benar-benar kita dalam membangun hubungan butuh ketulusan, kemurnian. Dalam kerajaan surga dibutuhkan, tidak ada agenda lain. Terkadang ada orang masuk ke gereja punya agenda lain. Ketika ada masalah, persoalan, ternyata dia punya niat-niat terselubung. Makanya gereja banyak pecah. Kenapa? Karena nggak murni. Dia berharap diangkat, berharap dipuji, berharap diapain gitu, Bapak Ibu. Karena itu lewat saat teduh atau renungan kita saat ini, mari kita ingin menikmati kerajaan surga hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bisnis usaha kita. Karena itu mari kita mulai belajar bertobat, merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil, pribadi Kristen yang dewasa secara karakter, dan kita memiliki ketulusan dan kemurnian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.